Saudara, jika di hadapan kita ada dua lorong, lorong yang satu adalah lorong yang kecil dan sempit, tetapi lorong yang lain lagi adalah besar dan lebar. Manakah yang akan kita pilih? Mari saudara, kita belajar dari sabda Tuhan. Halo pendengar sabda rohani yang setia dimanapun saudara berada. Bagaimana kabarnya? Semoga saudara semua tetap berada dalam keadaan baik dan sehat. Kali ini kita mau belajar dari sabda Tuhan dalam Injil Matius 7 ayat 12 sampai 14. Yuk kita baca bersama. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Secara manusiawi kita akan memilih lorong yang besar dan lebar karena kondisi yang demikian akan memberikan kepada kita kemudahan-kemudahan sehingga kita bisa bergerak bebas, kita bisa berlari ke sana kemari dan kita akan merasa lepas bebas. Sebaliknya, menyusuri lorong yang kecil dan sempit tidaklah mudah. Kita harus berjalan perlahan-lahan dan ekstra hati-hati. Nah, begitu pula dengan jalan yang menuju pada kebenaran dan kekudusan. Sabda Tuhan mengatakan bahwa segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Ini berarti kita harus menjaga keseluruhan diri kita secara sungguh-sungguh, mulai dari cara berpikir, cara bertutur kata, cara berperilaku, dan juga cara bertindak. Kita harus menjaga pikiran dari hal-hal yang kotor, yang cemar, dan yang jahat. Dalam perkataan, kita tidak boleh kasar, tidak boleh asbun, ataupun yang menghina, memfitnah, berbohong, sombong, atau mengutuk. Dalam bertingkah laku, kita juga harus menunjukkan kesopanan dan keramahan. Dan juga dalam bertindak, kita harus menunjukkan kasih baik kepada Tuhan maupun kepada sesama. Dan ini semua harus dilakukan dengan penuh komitmen dalam segala situasi dan kondisi. Apakah ini mudah, saudara? Tentu sangat tidak mudah. Maka hal ini dikatakan seperti memasuki pintu yang sesak dan jalan yang sempit. Maka untuk dapat melaluinya kita harus merunduk. Artinya harus ada sangkal diri, pengendalian tubuh, kematian atas kejahatan. Kita harus terus melawan godaan, melakukan kewajiban yang bertentangan dengan kehendak hati. Kita harus mau menanggung kesukaran, mau bersusah payah, berhati-hati, membuang segala kebiasaan yang lama, dan mengalami banyak sengsara. Saudara, menapaki jalan kebenaran dan kekudusan itu seperti berenang melawan arus. Oleh karenanya, supaya kita sanggup bertahan dalam menghadapi segala tantangan, milikilah hati yang baru, miliki roh yang baru. Dengan kata lain, harus ada pertobatan. Kita harus mau menanggalkan manusia lama. Kita harus rela memulai segala sesuatunya dari awal. Akan tetapi, pertanyaan bagi kita semua adalah apakah kita mau memilih jalan yang sempit dan pintu yang sesak ini? Sebab mau tidak mau kita harus memilih yang baik
atau yang jahat, kehidupan atau kebinasaan, surga atau neraka. Kalau kita memilih jalan yang lebar dan luas, kita harus berani menanggung konsekuensinya, yaitu kita akan kelak menuai kebinasaan. Tetapi kalau kita memilih jalan yang sempit dan kecil itu, kita akan menuai kekekalan. Banyak orang sudah melihat jalan yang sempit ini, tapi tidak mau memasukinya. Karena apa? Mereka tidak suka dikekang, tidak mau bersusah payah, tidak mau berubah, atau karena merasa sudah cukup dan puas dengan keadaannya. Saudara, ketika kita memilih jalan yang kecil dan sempit ini, kita akan merasa berjalan sendirian. Sebab dikatakan bahwa lebih banyak orang memilih untuk memasuki jalan yang menawarkan kesenangan, kemudahan, dan kebebasan. Akan tetapi, meskipun kita seolah-olah berjalan sendirian, sebenarnya kita sedang berjalan bersama Tuhan Yesus menuju pada kehormatan, kemenangan, dan kemuliaan. Sekalipun dalam jalan yang sempit ini kita akan banyak menerima penghinaan, penolakan, penganiayaan, bahkan penderitaan. Ingatlah saudaraku bahwa di ujung jalan sebenarnya ada tangan Tuhan yang akan menyambut kita untuk bersama-sama menikmati kebahagiaan kekal bersama Tuhan Yesus. Bukankah ini sebuah rahmat yang luar biasa? Semoga saudara dan saya akan memilih pintu yang sesak dan jalan yang sempit ini. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.